Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Firti Lestari, dengan nomor induk mahasiswa 2019 08162 dan rekan saya, Salsabella Eka Pancarini dengan nomor induk mahasiswa 2019 08200. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang produk usaha kami yang kami beri nama Bread Choice. Bread Choice menawarkan produk berupa roti isi yang di dalamnya berisi sosis atau keju mozzarella atau bisa dimix keduanya. Kemudian dibaluri oleh tepung roti dan digoreng. Dengan kata lain, produk Bread Choice yang kami tawarkan adalah versi mini dari corn dog. Corn dog sendiri merupakan makanan yang berasal dari Amerika Serikat, namun akhir-akhir ini sedang booming dikarenakan sering muncul di drama Korea. Usaha ini kami mulai pada April yang lalu, tepatnya minggu pertama di bulan April, dengan menggunakan sistem pre-order dan hanya ready pada hari Sabtu dan Minggu saja karena menyesuaikan jadwal kuliah kami. Alasan kami memilih untuk menjalankan usaha ini karena peluang usahanya yang terbilang cukup menjanjikan dengan menggunakan bahan baku yang relatif mudah untuk dicari. Selain itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saat ini sedang maraknya Hallyu Wife yang ditimbulkan oleh K-pop ataupun drama Korea yang membuat jenis usaha seperti yang kami tawarkan ini sangat diminati oleh berbagai macam kalangan, terutama anak muda. Kami memilih merek dagang dengan nama Bread Choice dengan filosofi bahwa pelanggan kami bisa memilih ingin isian apa roti mereka, bisa isi sosis atau keju mozzarella ataupun keduanya. Seperti yang tertera pada logo kami, yaitu ada dua mini corn dog dan tulisan Delicious Mini Corn Dog, karena kami mengharapkan mini corn dog kami menyajikan cita rasa yang enak dan sesuai di lidah pelanggan kami. Berikut kami lampirkan contoh dan visualisasi dari produk kami. Dari analisis SWOT yang kami lakukan, kami menemukan bahwa kekuatan dari produk kami adalah cita rasanya yang enak dan cenderung lebih crispy daripada corn dog pada umumnya. Produk kami juga memiliki harga yang jauh lebih terjangkau daripada corn dog pada umumnya. Untuk kelemahannya, karena harga kami yang lumayan cukup terjangkau, maka ukuran yang kami tawarkan juga jauh lebih kecil dari corn dog pada umumnya. Selain itu, produk kami juga belum terlalu familiar untuk zona pasar yang kami lakukan saat ini. Peluang dari produk kami ini adalah sasarannya yang mudah dijangkau karena Hallyu Wave yang sedang maraknya saat ini. Dan belum banyak yang menjual mini corn dog seperti yang kami jual saat ini. Untuk ancaman produk kami adalah produk kami mudah untuk ditiru dan banyak yang kurang familiar dengan roti isi keju mozzarella kemudian dikenai saus ataupun mayones. Untuk manajemen sumber daya manusia, karena satu dan lain hal, kami melakukan usaha ini dengan sistem bagi tugas, yaitu satu orang untuk bagian keuangan dan perencanaan, dan satu orang lagi untuk bagian produksi dan pemasarannya. Saya sendiri di bagian perencanaan dan keuangan. Saya yang bertanggung jawab dalam merencanakan jalannya usaha ini, kemudian langkah dan inovasi apa yang akan kami ambil ke depannya. Untuk keuangan, saya menyediakan modal awal, serta mencatat dan mengatur pengeluaran dan pemasukan setiap minggunya. Rekan saya, Salsabella, berada di bagian produksi dan pemasaran, bertanggung jawab dalam setiap proses pembuatan mulai dari belanja bahan baku, mengolah, dan kemudian memasarkannya. Kami memilih pembagian tugas seperti ini karena memperhatikan target dan tujuan pencapaian kami ke depannya. Karena kami rasa di tempat Salsabella memungkinkan untuk lebih menguntungkan daripada di tempat saya, maka dari itu, setelah melakukan diskusi bersama, kami memutuskan untuk melakukan pembagian tugas seperti sekarang ini. Salsabella memiliki toko di depan rumahnya dan pelanggan tetap yang bisa menjadi target pasar kami. Di
Di sekitar rumahnya juga banyak anak muda yang terbilang sangat meminati jenis produk yang kami tawarkan. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini untuk modalnya itu kita dari uang pribadi. Jadi modalnya itu ada 350.000 itu dari uang dari teman saya. Terus untuk harganya sendiri itu per produknya seharga 5.000. Kemudian untuk laba ruginya kita menyesuaikan dari modal yang terpakai hingga penjualannya. Untuk laporan keuangannya itu modal awal ada 350.000. Kemudian pengeluaran untuk membeli bahan-bahannya kita mengeluarkan sebesar 290.000. Jadi tersisa ada 60.000. 60.000 itu dipakai untuk biaya tidak terduga ya. Jadi kita memiliki biaya tidak terduga sekaligus nanti untuk modal. Kemudian penjualan minggu pertama kita mendapatkan 18 orderan. Jadi 18 dikali 5.000 kita mendapatkan 90.000. Terus untuk modal mingguannya kita selalu menyisihkan 50.000 dari hasil penjualan. Itu nanti digunakan untuk membeli bahan-bahan selanjutnya. Nanti kalau kurang tinggal ditambahi menggunakan biaya yang tidak terduga tadi. Kemudian kita membeli bahannya sebesar 80.000. Jadi ini tadi kita memiliki modal 50.000, tapi pengeluaran kita 80.000. Jadi 30.000 itu kita ambil dari yang 60.000 di atas tadi. Kemudian jumlah modalnya sisa 30.000 dan laba bersih yang kita dapatkan di minggu pertama ada 40.000. Untuk minggu kedua dan seterusnya itu sama. Jadi hasil penjualan dikali harga nanti dikurangi modal sama untuk membeli bahan, nanti itu kita mendapatkan laba bersihnya. Jadi di sini kita baru menjual hingga minggu ke-7. Minggu ke-7 kita mendapatkan 10 itu sebenarnya kita cuma menghabiskan stok, jadi itu hanya menjual itu, tidak lebih tidak kurang. Terus 10 itu dikali 5.000 menghasilkan 50.000. Tapi 50.000 itu kita pakai untuk modal mingguan. Jadi modal mingguannya kita ada 75.000. Untuk minggu ke-7 kita tidak mendapatkan hasil karena itu hanya untuk menghabiskan stok. Jadi sampai minggu ke-7 itu modal yang kita punya masih tersisa 75.000 dan keuntungan atau laba bersih kita 370.000. Itu sampai minggu ke-7. Untuk pembagian labanya itu sendiri, saya menunggu teman saya untuk balik ke Jogja karena dia lagi ada di kampung halamannya. Jadi kemungkinan pembagian laba akan dibagikan saat teman saya sudah balik ke Jogja. Kemudian ada manajemen produksi. Untuk manajemen produksi itu kita memproduksi barangnya itu sesuai dengan jumlah pesanan. Karena di sini sistemnya kita hanya pre-order dan itu hanya dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi kita menyesuaikan berapa pesanan yang akan dipesan, terus nanti untuk bahan-bahannya baru kita beli sesuai dengan jumlah pesanan itu. Terus bahan utamanya di sini ada roti tawar itu. Kemudian ada sosis, kemudian ada keju mozzarella dan juga ada tepung panir. Tapi nanti juga tetap dikasih telur untuk sebagai perekatnya gitu. Kemudian yang terakhir ada manajemen pemasaran. Untuk manajemen pemasaran itu sendiri kita menggunakan sistem pre-order atau memesan sebelum membeli gitu. Jadi sistem pre-order ini biasanya nanti ada yang pesen berapa gitu, terus nanti baru kita buatkan di hari Sabtu atau Minggu. Terus kita juga penjualannya secara langsung ya, jadi direct selling itu kita penjualan secara langsung, kita menjual langsung ke konsumen, jadi tidak melalui perantara. Kemudian kita juga mempromosikan produk ini melalui media sosial. Media sosialnya seperti Instagram,
WhatsApp ataupun Facebook. Jadi di situ nanti kalau ada teman-teman yang tertarik biasanya langsung chat media sosial tersebut. Kemudian kita juga menggunakan sistem COD. Untuk yang dekat itu biasanya langsung datang ke rumah itu. Terus untuk COD-nya sendiri itu menyesuaikan ya. Tapi biasanya kalau yang jauh-jauh itu ada minimal ordernya, itu sebesar 20.000 minimal order. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.